pengerjaannya dibandingkan dengan modul-modul yang lain. Karena ini bukan praktikum mengoperasikan peralatan, tapi praktikumnya analisis gitu ya, analisa. Nah, analisa limbah. Jadi nanti BOD itu adalah jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme. Di sini kita pakainya bakteri untuk menguraikan zat organik yang terkandung dalam 1 liter contoh limbah secara biokimia pada keadaan aerobik dan pada kondisi tertentu. Nah, biasanya nilai BOD ini dijadikan patokan sejauh mana satu limbah itu tercemar. Itu adalah nilai BOD. Nilai BOD juga bisa dijadikan sebagai standar nilainya sampai setingkat mana supaya suatu limbah itu layak dibuang ke perairan. Itu ya. Nah, nanti angka-angka itu pasti sudah ada di dalam baku mutu lingkungan ya, udah ada. Nah, karena di sini ada BOD berarti di situ ada mikroorganisme. Nah, jadi kita nanti menggunakan si mikroorganisme itu untuk menguraikan limbah organik yang ada di dalam dalam air limbah. Gitu. Nah, berarti yang diukur adalah apa ini? Jumlah oksigen. Nah, berarti yang diukur adalah oksigen terlarut. Jadi ini ada limbah nih. Limbah itu kita kasih limbah awal nih. Limbah awal ini kita ukur, kita kasih mikroba, kemudian kita aerasi. Kenapa harus diaerasi? Karena kan kondisinya aerobik di situ. Ya. Nah, setelah diaerasi, limbahnya diberikan mikroba, kemudian diberikan nutrien. Nah, di situ kita ukur nih, dissolve oksigen. Oksigen terlarutnya diukur berapa? Oke, dah ya. Di sini nanti kita pakai limbahnya, air limbah tahu. Air limbah tahu kan banyak senyawa organiknya. Nah, kemudian setelah kita mengukur di oksigen awal, itu disebutnya DO0. Disebutnya DO0. Kemudian limbah plus mikroba plus nutrien itu kita inkubasi selama 5 atau 7 hari. Nah, setelah 5 atau 7 hari, nah kita ukur lagi DO-nya, dissolve oksigennya. Diukur lagi, nah nanti baru kita lihat. Menurut saudara dissolve oksigen yang 0, DO0 sama DO5 atau DO7 besar mana? Yang 0 atau yang 5 atau 7? Yang 0, Bu. Iya, betul, pinter. Yang 0, karena pada saat itu si oksigennya kan belum dipakai oleh si mikroorganisme kan? Nah, jadi nanti Anda punya penurunan oksigen terlarut karena oksigen itu dikonsumsi oleh mikroorganisme dalam rangka menguraikan senyawa organik yang ada di dalam air limbah. Nah, seperti itu. Itu sebagai BOD, jumlah oksigen. Nanti jumlah oksigennya itu akan setara nih, akan berbanding lurus dengan jumlah limbah organik di dalam air limbah gitu. Akan setara ya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya akan lebih mudah ya kalau misalnya kita ukur oksigen terlarutnya itu menggunakan alat namanya DO-meter. Ada itu tuh pakai alat DO-meter, tinggal dicelupin aja
kayak pH gitu ya, dicelupkan langsung kebaca, oh DO meternya sekian. Nah, ini semua satuannya biasanya BOD, DO meter, DO ya, DO terlarut ya, disoksigen atau oksigen terlarut biasanya dinyatakan dalam miligram per liter. Miligram per liter itu sama dengan ppm. Makanya di sini kan ada istilah terkandung dalam 1 liter. Nah, karena satuannya tuh miligram per liter atau sama dengan ppm gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada alat ukurnya itu gampang, tinggal ukur DO 0 dapat. Kemudian DO yang 5 atau 7 dapat. Udah tinggal dikurangi. Nah, masalahnya kita nanti teh nggak pakai alat ukur DO meter. Pakainya kita ukur oksigen terlarut itu pakai yang disebut sebagai metode Winkler titrasi gitu. Nah, jadi otomatis maksudnya tuh pakai metode Winkler itu kita pakai regen. Nah, regen yang oksigen terlarut tersebut. Ya, nah regennya itu ada MnSCl2. Jadi nanti si I2 ini nih yang akan kita hitung karena dia akan menghitung oksigen terlarutnya. Ya, nah ini nggak panjang ininya prosedurnya ini agak ya panjang, prosedurnya agak panjang dan tidak bisa dihafal. Harus kita lihat, kita baca pada saat si praktikum dijalankan, gitu ya. Nah ini di sini nggak ada nah, ininya apa namanya? Ini saudara boleh lihat di luar atau cari di luar ya mekanisme metode titrase metode Winkler penentuan oksigen terlarut. Sebenarnya ini metode analisis BOD adalah metode Winkler namanya bukan analisis BOD-nya yang metode Winkler tuh analisis oksigen terlarutnya gitu ya. Nah, ini nanti panjang untuk sampai ke situ tuh panjang banget nih pelaksanaannya ya. Nah, yang penting alat-alat yang penting itu tadi ada botol BOD. Nah, botol BOD itu nanti harus diukur presisi volume-volume yang masuknya ini. Nah, ya, kemudian ini ada inkubator BOD. Nah, ini nanti untuk menentukan DO5 atau DO7 itu si campuran mikroba sama limbahnya itu ditaruh di inkubator supaya mikrobanya bekerja. Kalau di luar negeri cairan suhu dari air itu sekitar 20 ya. Tapi kalau di Indonesia kan lebih hangat. Jadi nanti inkubatornya tuh bisa 25 gitu. Disesuaikan dengan suhu perairan di Indonesia ya. Nah, ini rada panjang nih. Nah, ini ya, jadi organik, DO awal bibit mikroba, pelarut nutrien ya, kemudian sampel organik, limbah tahu, bibit mikroba, kemudian diaerasi. Nah, setelah diaerasi DO awal. Kemudian diinkubasi selama 5 atau 7 hari, suhunya 20, sebenarnya 25 harusnya nih, tapi ya nggak apa-apa ya. Nah, nanti diukur lagi ini DO 5-nya. Gitu. Ya. Nah, ini panjang. Panjang banget tuh cara kerja. Ini nggak usah dihafalin. Nanti nggak perlu dihafalin ini, nanti baca aja. Nanti ada tool ininya, pengolahan angkanya. Terus sampai nanti, nah nanti dapat harga BOD-nya pakai persamaan nih ya. Nah, yang iterasi ini Pak, ada persamaan ini titrasinya. Nah, dari sini ini nanti oksigen terlarut. Nih DO sampel sebelum inkubasi ini. Ya, A2 DO sampel sesudah inkubasi ini. Oke, ya, gitu.
Nah, nanti bahan-bahannya banyak di sini ya. Bahan-bahan yang ujinya itu, regen-regennya itu banyak. Jadi Ibu harapkan saudara baca dulu supaya enggak apa ya, enggak pabelit gitu ya. Kalau enggak baca dulu tuh jadi bingung nanti. Jadi baca dulu ya, pahami dulu. Yang penting pahami dulu saudara itu pas BOD itu mau ngapain sih gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang BOD? Saya mau izin bertanya, Ibu. Silakan. Eh, untuk reagen-reagen, apakah ada reagen-reagen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum praktikum? Tidak, Bu. Enggak ada. Oh, gitu. Udah ada, Oh, jadi sudah udah ada dipersiapkan di ya, Bu? lab semuanya. Oh, baik, Ibu. Udah ada di lab semuanya. Sudah ada. Ini seperti ini nanti diterangkanlah di laboratorium. Kalau Ibu terangkan sekarang, lupa. Nanti aja pas di lab. Nah, ini kan kata Ibu diaerasi. Nah, nanti ini diaerasi dengan kompresor selama 30 menit. Nah, nanti ini si nutrien-nutriennya nih. Nah, bikin dulu nutriennya buat tadi ya, buat CaCl2, FeCl2, MgSO4, buffer fosfat. Nah, ini nutrien. Nah, 1 ml seed mikroba. Nah, ini nanti yang berperan untuk menguraikan si limbah organik. Limbah organik itu diuraikannya harus aerob. Berarti dia butuh oksigen. Nah, nanti oksigennya dikonsumsi. Gitu. Makin lama oksigen terlarut dalam cairan itu makan berkurang karena kan dikonsumsi oleh mikroba. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Ya, ada lagi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita ke yang kedua. Tadi Ibu pakai reverse osmosis ya. Di atas kayaknya reverse osmosis ya. Ibu baru pegang sih reverse osmosa, kemarin Ibu pegangnya sedimentasi. Kayaknya reverse osmosa mah sudah cepet pulang deh. Soalnya. Alatnya di laboratorium OTK ini malah bukan di itu, bukan di PLI. Karena dia buat ngisi Aquades, kebutuhan Aquades. Nah, di sebelahnya itu tangki es filtrasi. Nah, ini reverse osmosis. Oke. Nah, ini Pak Mohtar yang bikin ini. Ini di itunya di itu Pak, lab OTK. Coba apa itu peralatan atau proses peralatan reverse osmosa? Coba tanya ke chat GPT atau ke AI. Siapa coba? Ada yang mau ini enggak? Ada yang mau bantu Ibu? Tanya ke AI apa itu reverse osmosis? Coba buka di internetnya. Baca apa? Saya Bu, Yuk. Silakan baca. osmosis adalah metode pemurnian air berefek yang menggunakan tekanan untuk memaksa air melewati tekanan semi-permeable, memisahkan molekul air dari kontaminan. Dan fungsinya itu menghilangkan garam terlarut, bakteri, logam berat, dan kotoran lainnya hingga tingkat molekuler. Nah, itu tingkat molekul di hierarki pengolahan air limbah itu ada di tingkat yang paling ujung.
di tingkat paling ujung banget. Jadi itu udah advance banget ya. Sampai-sampai air hasil proses reverse osmosis itu bisa langsung diminum. Gitu ya. Karena apa? Karena memang udah bersih airnya. Bahkan si kationnya itu, kation-kationnya itu sudah tidak ada. Makanya air prosesnya agak hambar. Kenapa? Karena mineral-mineralnya udah terjebak di membran tersebut. Jadi cara kerjanya itu kita paksa ya si air itu untuk masuk ke dalam membran dengan tekanan tinggi. Gitu. Coba cari pori-pori membran reverse osmosis. Berapa? Yo, cari pori-pori membran reverse osmosis. Di sini nggak ada ya. Berapa? Ukuran membrannya, Ya. ukuran pori membran RO itu sekitar kurang lebih 0,0001 mikron. Mikron ya. Jadi kecil sekali nih. Nah, jadi nanti bahan baku air yang masuk ke alat reverse osmosa itu udah bahan bakunya tuh udah yang bersih sekali. Jadi udah yang tidak punya padatan apa. Nanti di alat kita itu bahan bakunya itu air PAM, PDAM. Makanya gitu. Jadi kita proses lagi. Ya, yang kita proses diakses lagi apa sehingga nanti si kation di dalam kation anion yang ada di dalam itu yang ada di dalam air baku itu tertahan di membran tersebut. Ya. Sehingga nanti karena air yang masuk itu sudah bersih atau artinya kita dalam artian ininya ya, artian bahasa umumnya bersih, berarti kan itu di situ tidak ada total suspended solid, nggak ada. Kalau saudara proses koagulasi, flokulasi, itu kan yang diukur total suspended solid gitu ya, bukan itu. Tapi kalau di proses reverse osmosis itu yang diukur itu total dissolved solid TDS. Jadi apa? Itu adalah ion-ion yang larut. Ya. Nah, karena ion-ion yang larut biasanya nanti TDS itu digabung sama peralatan ukur yang lain itu daya hantar listrik. Gitu. Ya, yang diukur itu TDS dan DHL, bukan TSS. Gitu. Nah, ini ya pemisahannya ya. Nah, sebagai rujukan ini bisa dilihat di sini ya, sebentar. Ukuran-ukurannya nih. Nah, ini ukurannya bisa saudara lihat. Nah, ini ukurannya nih, saudara nih. Nih. Nah, ini padatan terlarut. Ini ukurannya 10 pangkat minus 8. Nih. Ini meter ya. Di sini diameternya 1 mm itu 10 pangkat minus 3 meter. Ya. Nah, ini sampai 10 pangkat minus 8. 10 pangkat minus 6 itu 1 mikrometer. Ya, nah ini di sini si padatan terlarut. Nah, bakteri aja ukurannya segini, virus ukurannya segini. Berarti dia akan tertahan di membran tersebut. Jadi fungsinya membran itu tadi untuk menghalangi mikroorganisme yang ada di dalam air bakunya, air feednya.
Sehingga hasil dari reverse osmosis itu bisa langsung diminum. Gitu. Nah, karena seperti itu, maka nanti metode pengukurannya itu karena padatan terlarut itu biasanya kation, anion, ya, Na+, Mg+, Cl-, ya, Mg2+, Ca2+, Na2+, kemudian Cl- dan sebagainya, itu yang disebut padatan terlarut. Bentuknya ion-ion. Nah, makanya ngukurnya tadi pakai TdS dan DHL, karena ion-ion itu akan menghantarkan listrik. Nah, coba sekarang saudara lihat di internet. Berapa tekanan yang dibutuhkan untuk melakukan atau untuk mengoperasikan peralatan reverse osmosis, tekanan minimum. Coba. Kan tadi pakai tekanan katanya ya. Cari. Sebenarnya belajar gampang kan, TikTokan aja sama ChatGPT langsung dijawab. Berapa? Tekanan minimum. Iya, berapa? Untuk air sumur itu kurang lebih 8 sampai 15 bar. 8 sampai 15 bar. Gede pisan. Yang kecilnya. Alat kita nggak sampai segitu. Dua 2,7 sampai 3 bar, Bu. Nah, itu ya. Minimumnya 2,7 lah, 2,7 bar. Nanti tergantung alatnya, nanti kita alatnya lihat nih kemampuannya sampai mana ya. Nah, itu minimumnya 2,7 bar. Tapi kalau di industri ya, yang butuh air proses, kan air proses itu misalnya air yang digunakan sebagai reaktan, misalnya hidrolisis kan, itu kan nggak boleh ada kation anion, kalau enggak kan nanti ikut bereaksi. Nah, ini bisa pakai reverse osmosis ya, supaya air prosesnya itu terambil mineral, jadi demineralisasi gitu ya. Oke, nanti berarti yang diukur itu bukan padatan tersuspensi. Kalau padatan tersuspensi nanti ukurnya kan turbidity, ini di sedimentasi, di flokulasi, koagulasi. Tapi ini padatan terlarut, ya, ini padatan terlarut. Nah ini padatan terlarut tuh ada NaCl, Na ini tapi nanti dalam bentuk ion-ion. Karena dalam bentuk ion-ion, dia pasti akan menghantarkan listrik. Makanya nanti kita ukur daya hantar listrik. Satuannya ini 1 mikro cm atau mikrosiemens per centimeter. Ini karena kehadiran senyawa terlarut akan terdisosiasi menjadi kation dan anion. Nah, selain itu bisa juga kita ukur si DHL dan TdS-nya ya. Ini contohnya kalau misalnya kita mau pakai TdS, biasanya angka 0, conductivity dalam mikrosiemens per centimeter 0. Ya, ini tapi enggak mesti beriringan ya. Nah, ini relatifnya perbedaan antara pengukuran TdS dan conductivity. Nanti alat ukurnya satu, tapi modenya bisa diganti-ganti. Modenya bisa diganti-ganti, bisa kita ukur TdS-nya, kalau TdS satuannya ppm, kalau conductivity atau daya hantar itu mikrosiemens per centimeter gitu. Nah, itu yang diukur itu saja. Cepat. Nanti kita ukurnya, kita ngambil datanya itu per 10 menit. Nah, ya. Nah, ininya gampang. Umpan, larutan garam, tangki umpan. Ini kenapa larutan garam di sini? Nanti kita pakai air ini aja, air keran. Nah, nanti air kerannya ini nggak langsung masuk ke
reverse osmosisnya, ke membrannya. Ada ininya, ada beberapa membran atau alat penyaringan sebelum nyampe ke sana ya, sebelum sampai ke membran reverse osmosis yang fungsinya tadi untuk menyaring klor dulu, karena kan si air keran itu mengandung klor, jadi ada penyaring karbon dulu di situ. Nanti dilihat alatnya ya. Nah, sehingga nanti akan tersaringnya itu konsentrat dan permeat. Konsentratnya itu adalah cairan yang kita buang lah, karena ini mengandung total di TDS tadi ya, TDS yang banyak di sini. Jadi si ion-ionnya ngumpul di sini yang tertahan di membran, kemudian juga ada air yang sebagai produknya. Nah, itu nanti kita ukur. Nah, ini 2 sampai 80 ya. Nah, nanti berapa persen perimovannya? Ya, berapa? Nah, 1 sampai 3 bar ini. Oke. Ya, nanti TDS-nya berapa, DHL-nya berapa, ambil tiap 10 menit selama 120 menit. Nanti kita bisa bisa variasi si tekanannya. Bisa variasi tekanan, kemudian waktunya diambil TDS di 10 menit bagaimana. Nanti bikin grafiknya, waktu terhadap DHL, kemudian waktu terhadap TDS, gitu. Ya. Jadi ini bisa cepat kalau yang ini. Ya, kemudian alatnya ya cuman dipasangin, diputar-putar tekanannya. Gitu. Yang penting gini, saudara tuh tahu kenapa kalau reverse osmosis yang diukur DHL sama TDS gitu, harus tahu. Terus kenapa misalnya koagulasi dan flokulasi yang diukur tuh TSS. Nah, seperti itu. Karena kan itu yang alat-alat yang di lab PL itu kayak satu rangkaian peralatan proses tapi dipotong-potong gitu loh. Kan peralatan pengolahan air limbah itu kan dalam bentuk rangkaian ya. Mulai dari penyaringan, kemudian filtrasi yang kasar ya, kemudian filtrasi yang halus, flokulasi, koagulasi, kemudian setelah itu mungkin ada pengolahan secara anaerob, aerob gitu ya, kemudian ada sedimentasi dan sebagainya dalam satu rangkaian gitu. Nah, tapi di lab PLI itu dipotong-potong satu unit proses. Makanya saudara harus paham nih, feed yang masuk ke dalam peralatan itu seperti apa, sehingga nanti yang diukur itu apa. Ya, jadi alat proses itu untuk mengubah apa. Misalnya gini, feed untuk koagulasi dan flokulasi akan beda dibandingkan dengan feed untuk alat kation anion exchange, itu akan beda. Nggak mungkin alat anion dan kation exchange itu disambungkan ke air limbah yang langsung gitu, nggak mungkin. Sampai ujung pengolahannya. Nah, dari kation anion exchange itu reverse osmosis. Jadi udah pengolahan lanjut itu. Oke, nah ya. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan enggak? Cukup. Ini ada ukuran lebih dulu debit di aliran konsentrat. Oh, debit ya, konsentrat. Nanti masing-masing debitnya diukur ya. Oke, kalau cukup, Ibu cukupkan saja briefing modul untuk modul BOD dan reverse osmosis. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.
Ya, Terima sama-sama. kasih Ibu. Ya, izin live ya. Langsung aja ya Neng ya. Ini saya udah masuk. Jadi saya langsung share screen aja kali ya. Ya, Ibu Habis boleh. ini ada lagi. Oh, habis ini kebetulan nggak ada, Bu. Nanti lanjut lagi jam 4 sore sama Ibu Hera. Oh gitu. Iya, Bu. Sudah terlihat presentasi saya? Sudah, Ibu. Oke. Kita akan pembicaraan awal praktikum PLI. Ini dengan kelas berapa ya? Lupa saya. Ini dengan kelas 2 BTKI. Oh, oke. 2B TKI. Oke, kayaknya saya belum pernah masuk ya ke kelas ini. Jadi mungkin kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dian Ratna Suminar. Sama ya kayak kalian, saya juga alumni. Oh, kalian belum menjadi alumni ya nantinya gitu ya. Nantinya kalian juga jadi alumni dari D3 Teknik Kimia Polban. Jadi kita sama-sama satu alma mater ya. Oke, saya harap kalian bisa semangat ya, masih tetap semangat di semester. Berarti sekarang semester yang ke-4 ya kalian ya. Oke, langsung aja kita ke pembicaraan awal praktikum PLI dengan modul K3 dan juga filtrasi. Oke, kita akan bahas yang filtrasinya dulu. Filtrasi di PLI. Kenapa sih si filtrasi itu menjadi penting? Karena memang fakta di industri ini limbah cair itu tuh mengandung padatan tersuspensi atau TSS, ataupun mengandung limbah-limbah ya di industri itu kayak koloid, mikroorganisme yang memang dia tuh mempunyai baku mutu lingkungan. Untuk dibuang ke lingkungan tuh nggak bisa langsung gitu, tapi harus memenuhi baku mutu lingkungan atau regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa memenuhi baku mutu lingkungan itu? Nah, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan metode filtrasi ini. Nah, si filtrasi ini adalah tahap penting dalam pemisahan padatan dari cairan. Selanjutnya, si filtrasi ini adalah proses pemisahan partikel padatan ya. Jadi dalam suatu air industri itu kan tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa ada partikel padatan yang mungkin yang tersuspensi atau terlarut ya. Nah, si filtrasi ini tuh kita tuh suatu prosesnya untuk memisahkan partikel padatan dari fluida dengan menggunakan media yang berpori. Jadi nanti si partikel-partikel padatannya itu akan nempel tuh di media yang berpori ini. Jadi dia akan mengikat, nanti output dari si sistem filtrasi ini diharapkan adalah si outputnya adalah menjadi lebih bagus gitu ya. Baik itu dilihat dari konsentrasinya, konsentrasi dari limbah tersebut, ataupun dilihat juga dari kekeruhan. Nah, prinsip dasar dari si filtrasi ini, di mana di sini ada fluida yang mengalir melalui media filter ya. Jadi kita punya media filternya, lalu fluida itu tuh akan dialirkan melalui si media filter ini. Lalu si partikel-partikel padatan yang memang tadinya terkandung dari si fluida tersebut, yang ada di fluida tersebut, akan ketemu tuh sama si media filternya, sehingga si partikel padatnya itu ya udah jadi nempel di media filter. Jadi kita outputnya si fluida tadi bisa lebih bersih ya outputnya dibandingkan dengan influennya gitu ya, yang itu tuh akan keluar sebagai filtrat. Lalu si filtrasi ini juga dia punya driving force, yaitu adanya gravitasi, tekanan, dan juga vakum. Ini mungkin untuk posisi ya dari filtrasi di dalam IPAL. Jadi biasanya kalau yang filtrasi itu tuh dia tuh tidak diletakkan di awal. Biasanya kalau di awal-awal tuh karena misalkan dari sebuah limbah itu mungkin masih terdapat limbah-limbah padat yang
mengapung yang mungkin partikel-partikel besar gitu. Itu biasanya kita dilakukan screening terlebih dahulu ya. Biasa pakai bar screen atau apa gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan screening, lalu setelah selanjutnya dari screening ini masuk ke tahapan sedimentasi dan koagulasi flokulasi. Nah, biasanya kalau sudah sedimentasi flokulasi itu tuh si ininya si padatan yang terlarutnya mungkin dia itu udah tinggal sedikit ya, ataupun dia tuh molekul-molekulnya itu sangat kecil sehingga dia untuk tahapan selanjutnya kita masuk ke dalam sistem filtrasi ini. Nah, output dari mungkin dari si padatan terlarut itu ternyata udah mungkin selesai ya gitu ya. Tetapi ada molekul-molekul yang satu gitu atau enggak molekul yang dua gitu ya, yang dia itu ukurannya kecil-kecil. Nah, dan juga misalkan masih ada mikroorganisme sehingga mungkin kalau misalkan untuk digunakan kembali di industri masih bisa, tetapi kalau untuk diminum, pokoknya untuk penggunaan kehidupan sehari-hari di manusia mungkin harus dimasukkan ke dalam tahapan selanjutnya. Contohnya itu bisa didesinfeksi ya, untuk menghilangkan mikroorganismenya, dan juga masuk ke advanced treatment yaitu sistem membran, di mana sistem membran itu tuh udah bagus banget karena porinya itu dia bisa menahan yang benar-benar kecil gitu ya, molekul-molekulnya sangat-sangat kecil, dan kayak bakteri, mikroorganisme itu dia tidak akan bisa masuk ke dalam si membran ini karena si membran itu dia punya sifat selektif permeable. Nah, jadi yang kayak outputnya yang bisa melewati si membran itu tuh insya Allah lebih baik lagi ya. Dan mungkin kalau kalian sering minum air RO, nah itu tuh kalau misalkan air RO, si RO-nya yang sudah dikalibrasi itu aman kita minum. Tapi kalau misalkan si membran RO-nya belum dikalibrasi ya nggak tahu gitu ya. Makanya kan perlu dilakukan kalibrasi atau pengecek outputnya sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum. Selanjutnya, nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi, yaitu debit filtrasi ya, otomatis. Debit kan laju ya, jadi volume per waktu gitu kan. Jadi kalau misalkan si volumenya kecil ataupun besar itu tuh akan mempengaruhi dari output dari hasil dari filtrasinya. Lalu ada konsentrasi kekeruhan. Nah, ini juga mempengaruhi karena kalau misalkan kekeruhannya dia semakin tinggi, biasanya otomatis si padatan terlarutnya kan semakin tinggi juga gitu ya, yang terkandung dalam si limbah tersebut. Nah, makanya kan tadi di awal tuh si filtrasi ini tuh biasanya ditempatkan di tengah setelah proses-proses awal kayak screening dan lain sebagainya itu ya. Nah, jadi supaya nanti dia lebih efektif gitu ya dalam proses filtrasinya. Sedangkan konsentrasi kekeruhannya ini sangat tinggi, ya itu bisa aja, cuman nanti si media di si filtrasinya itu akan semakin harus sering diberikan ya, di backwash, atau bahkan mungkin kalau misalkan kinerjanya sudah menurun harus diganti si medianya. Jadi biasanya dia ditempatkan di tengah. Lalu selanjutnya kedalaman media ya, itu juga mempengaruhi karena kan si media itu bahan ya yang digunakan dalam si filtrasi ini, yang dia akan nangkepin si padatan terlarut yang terkandung dalam si limbah tersebut kan. Lalu selanjutnya adalah tinggi muka air di atas media dan juga kehilangan tekanan. Nah, ini juga satu hal yang berpengaruh ya dalam efisiensi proses filtrasi ini. Sebenarnya sorry ya, ini saya agak pilek gitu ya. Jadi ngingsrek kuenya. Selanjutnya kita akan membahas tentang porositas media. Nah, ini menurut ahlinya, susah ya namanya, pokoknya bukan orang Sunda lah ya.
Dia tuh menyatakan bahwa si porositas ini merupakan perbandingan volume rongga-rongga pori terhadap volume total keseluruhan dari agregatnya. Nah, si ukuran pori ini menentukan besarnya porositas dan kemampuan menyaring partikel halus yang terdapat dalam air baku nih. Nah, terus ada dalam penelitian menurut si Elbana, dia menyatakan bahwa semakin kecil ukuran atau diameter media maka porositas ini akan semakin kecil karena rongga yang terbentuk ini akan semakin sedikit. Selanjutnya ada juga tentang klasifikasi dari porositas. Nah, ini ada persentasenya ya, porositas dari 0 sampai 5 porositasnya dia sangat buruk, 5 sampai 10% porositasnya buruk, 10-15% dia sedang, 15-20 dia porositas baik, lalu di atas 20 dia porositasnya sangat baik. Dan untuk menilai, nah ini menjadi salah satu yang kalian harus cari juga ya, tentang porositas, nanti dicari di praktikum ini. Untuk nilai dari porositas dari media filtrasi ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan ini, yaitu volume pori dibagi volume total media, yaitu si volume media ditambahkan volume pori. Jadi kalau kita udah tahu volume porinya berapa, volume medianya berapa, nah untuk porositas itu adalah volume pori dibagi volume media plus volume pori gitu ya, yaitu volume total keseluruhannya, total medianya dikalikan dengan 100%. Nah, nanti setelah tahu porositasnya berapa, nanti kita masukkan ke klasifikasi porositas ini gitu, apakah dia masuk ke baik, buruk, atau sedang gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kehilangan tekanan atau head loss ya. Nah, si head loss ini merupakan peristiwa kehilangan tekanan pada filter. Dan juga si alat filtrasi ini ada apa namanya, mengapa gitu ya, si tadi apa tinggi tekanannya itu di lemah outletnya. Nah, ini bedanya. Lihat dari sini kita dari inlet sampai kekecilan. Nah, dari sini kita masukin ke persamaan ROS ini untuk menghitung kehilangan tekanan pada media filter. Nah, dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut. Nanti ada sebagian yang memang kalian cari, ada yang sebagian, sehingga dari data-data tersebut ya di praktikum ini kalian bisa menghitung si head loss ini atau kehilangan tekanan ini. Selanjutnya adalah CD ya. Si CD ini merupakan koefisien drag yang besarnya tergantung pada bilangan Reynolds. Nah, mungkin di OTK 1 ya kemarin ya, kalian menghitung bilangan Reynolds. Nah, dari situ si bilangan Reynolds-nya dicari, nah si CD-nya itu dapat berapa. Nah, untuk yang bilangan Reynolds-nya kurang dari 1, berarti dia masuk ke rumus yang ini untuk mencari CD-nya. Kalau misalkan bilangan Reynolds-nya antara 1 sampai 10 pangkat 4, pakai rumus yang ini. Kalau lebih besar daripada 10 pangkat 4, berarti NRE-nya, Reynolds number-nya segini. Gitu. Nah, ini data-data yang sudah diketahuinya ya. Untuk kalian. Lalu selanjutnya untuk ini kekecilan. Nah, untuk gambar unit filtrasi. Nah, di sini tuh ini ininya ya, unit filtrasinya di sini medianya. Lalu di sini ada tangki umpan. Nah, sebenarnya ini ada gambar satu lagi sih ya. Apa namanya? Di pinggir dari si tangki umpan ini di sininya tuh ada
yang buat masukin si inlet buat si masuk ke tangki umpan sebelumnya. Ya kita jadi nyiapin tuh biasanya kita pakai kaolin ya. Nah si kaolinnya kita larutin ke dalam air. Nanti dicek gitu ya kekaruhan awalnya berapa. Pokoknya biasanya si kaulinnya tuh di 20 gram. Si airnya tuh banyak banget deh. Pokoknya sampai batas itu kayaknya sekitar 90 literan ya si airnya diisi. Lalu setelah itu diaduk tuh ya. Nah, diaduknya masih manual ya. Kita pakai gagang sapu. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi yang pasti kalian paham aja gitu ya, walaupun pengadukan awalnya nggak keren gitu ya, pakai gagang sapu. Nah dari situ, dari si inlet dari sini tuh kita masukin tuh ke si tangki umpan pakai si pompa. Nah lalu setelah itu, ini kan sebenarnya udah teraduk ya. Nah si tangki umpannya itu tuh kita alirkan si umpannya yang tadi yang air si kaolin ditambahkan dengan air tadi ya yang di inlet itu, lalu masuk ke sini dipompakan pakai P1, ini dibuka ya P3-nya, V3-nya dibuka. Lalu ke sini kita ketemu sama flow meter. Nah, ini dicari flow meternya, dicatat berapa ya. Satuannya saya lupa di liter per hour atau berapa ya. Pokoknya ngikutin satuan ini. Nanti kita juga kalibrasi ya. Untuk yang awal tuh kalibrasi. Mungkin nanti caranya saya akan memvariasikan antara kelompok. Jadi misalkan di sini satu kelompok berapa orang? Berapa orang? Rata-rata 4 orang sih, Ibu. Orang ya? Oke, jadi misalkan untuk yang kelompok 1 dia di mungkin setengah liter per menit apa per 2 menit ya, pokoknya gitu ya. Nanti di kelompok selanjutnya di 1 liter atau di 0,75 gitu. Yang pasti jangan lebih dari 1, liter per menit kalau nggak salah si ini ya, si lajunya. Karena apa? Kita kan tadi kan inletnya tuh kan 90 liter ya gitu. Nah kalau ini namanya si debitnya, si laju alirnya terlalu besar gitu ya, nanti keburu habis tuh si influennya. Sedangkan kan kita ngevariasiin tadi, ngambil data tuh tiap 2 menit ya kalau nggak salah ya, 2 menit 10 titik, berarti kan 20 menit. Nah nanti ada variasi lagi kalau nggak salah, nanti baca lagi ya di jurnal. Nah, pokoknya ini dari tangki umpan ini kita akan masuk ya melewati si P1 flow meter, melewati si V8 masuk ke sini. Nah, ini dikalibrasi antara si flow meter dengan si laju yang di sini. Ya, kalau misalkan manual kan ya udah tinggal di ini aja. Pakai gelas kimia terus kita pakai stopwatch ya. Nanti bandingin tuh ya antara si flow meter dan laju alir aktualnya sama udah itu ya. Kalau udah misalkan dianggap sama, karena kan si flow meternya itu dia naik turun ya, jadi kita pas kita nentuin debit segini kan nanti nentuin si bukaan valve-nya kan. Nah nanti si bukaan valve-nya itu mempengaruhi ininya kan, si inletnya itu gitu ya. Jadi kalau kita misalkan nentuin tadi laju alirnya 1 liter per menit gitu. Nah, itu si bukaan valve-nya tuh mau buka setengah apa 1/4 gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi. Nah, sedangkan si flow meternya agak naik turun, jadi agak susah untuk ditentukan gitu ya, diatur. Jadi cara satu-satunya adalah dengan mencari si laju aktualnya kayak tadi yang pakai manual itu. Lalu setelah itu ini kan si inletnya dia akan ketemu sama si medianya itu. Nah, tadi kan terjadi proses filtrasi ya. Ikatan terlarutnya dia akan ketemu si medianya terikat. Lalu diharapkan untuk si effluentnya itu keluaran dari si filtrasi ini tuh dia akan lebih baik. Nah, di sini kalian sampling tuh ya. Tiap 2 menit sebanyak 10 data gitu ya. Disampling semuanya. Lalu dicari ya
yang dicari itu kekeruhan, kalau nggak salah TDS dicari nggak ya? Jadi lihat lagi lah ya di ini di job sheet-nya gitu ya, yang dicari seperti apa. Nah, setelah itu kita kan ngerunning ya. Tadi kita cari untuk yang head loss tadi kan, apa namanya? Kehilangan tekanan tadi ya. Nah, itu kehilangan tekanan itu kita juga bisa ngelihat dari sini juga sebenarnya. Di sini. Dari ketinggiannya itu, dari inlet sama outletnya. Nanti dibaca gitu ya. Tapi boleh dicari juga secara rumus yang tadi gitu ya. Apakah mendekati atau tidak. Lalu selanjutnya, nah kalau misalkan tadi kita udah nyari ya di 10 data itu, terus ada variasi nggak? Kalau nggak salah variasi laju alir deh. Si laju alirnya tuh divariasiin kalau nggak salah. Ya, pokoknya apa namanya? Kita tuh kira-kira bisa ngevariasiin 2 kalau nggak salah, 2 laju alir apa 3 saya lupa. Ya kan 1 kali running itu kan tadi kalian ngambil ini ya 20 menit karena kan dari 0 sampai 20 tuh 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oh, berarti pokoknya 10 titik lah ya dari berarti dari 2, 4 sampai 20 menit gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan 2 kali run berarti kan 40 menit gitu. Nah, itu harus disesuaikan tuh ya, harus ini kan kalau pokoknya si inlet yang tadi kamu masukin tuh, yang si kaulin ditambah air tuh harus cukup lah ya untuk si variasi running itu, mau itu 2 atau 3 ya, 3 kali running gitu. Jadi 1 kali running berarti kan sekitar 20 menit ya. Tapi kan itu belum prepare, jadi ya mungkin sekitar kalau totalnya mungkin sekitar 1,5 jam sampai 2 jam untuk praktikum ini. Nah, pokoknya setelah running itu, nah itu kan tadi si influennya itu dia ketemu sama si filter. Yang di sini kan media filternya. Nah, dia tuh udah nangkepin tuh si partikel padatan terlarutnya kan. Nah, pokoknya kalian harus melakukan backwash. Nah, kalau backwash dia tuh aliran yang berkebalikan gitu ya dari aliran yang pertama. Jadi kan kalau aliran pertama tuh kita apa namanya? Dari atas kan ya, si influen ini dia dari atas ke sini. Kalau misalkan dari yang backwash ini, ya berarti dari tangki effluent yang tadi output dari si media filter kan otomatis dia lebih bersih lah ya si airnya. Nah, dia itu akan dialirkan dari bawah ke atas ke sini. Balik lagi ke tangki umpan. Gitu. Ya. Supaya apa? Supaya tadi ngebersihin si media filter ini yang sudah terkandung padatan terlarutnya. Selanjutnya. Nah, ini alat-alat yang digunakan sama bahan yang digunakan. Ya, nanti dibaca lagi. Selanjutnya. Ini untuk uji porositas. Nah, ini cara-caranya untuk mencari uji porositas tadi ya. Ini juga kita cari tuh ya. Nanti dibaca lagi untuk uji porositasnya. Pokoknya ngikutin ini aja langkah-langkahnya ya. Lalu selanjutnya. Ini tabel untuk uji porositas. Nah, ternyata si uji porositas juga dia divariasiin ya katanya nih cobaannya. Tapi aku nggak tahu. Nanti dicek lagi si pasir silikanya itu emang ada ininya gitu ya, ada variasinya atau cuma sekali aja gitu. Nanti cek lagi ya di aktualnya pas pada saat praktikum. Kalau misalkan 1 ya 1 itu, kalau misalkan ternyata ada variasi yang lain ya nggak apa-apa ngitung lagi. Selanjutnya ini untuk yang pengolahan yang tadi yang si kaolin itu yang dimasukkan ke influen terus dimasukkan ke filtrasi itu ya, ke media filter itu. Jadi kita diukur dulu kekeruhan awal, lalu laju alir kalibrasi ya yang tadi yang kita bandingkan antara
di rotameter dan kalibrasi yang laju alir yang kita manual itu ya. Nah, ini yang manual, ini yang ada di rotameter itu. Lalu setelah itu head loss-nya atau delta P-nya dia di P2 dan P1. Itu sebenarnya bisa dilihat di ini ya, di gambar ini. Nah, ini ya head loss-nya. Misalkan P2 dan P1-nya kan ini delta P-nya bisa kelihatan. Lalu selanjutnya kekeruhan akhir. Nah, kekeruhan akhir itu tuh yang kalian cari gitu ya, cari yang tiap sampling itu ya. Lalu laju filtrasi dalam meter kubik atau meter kuadrat per jam. Nah, selanjutnya cara pengolahan data. Nanti untuk mencari head loss, rumusnya yang ini ya. Tadi ada sebagian data yang sudah dikasih. Lalu dari situ si CD-nya itu dicari dari si NRE-nya dulu ya. Kalau misalkan NRE-nya tadi kurang dari 1, CD-nya rumusnya ini. Kalau lebih dari 10/4 rumusnya ini gitu ya. Beda-beda. Nah, setelah itu menghitung efisiensi kekeruhan. Ini mah kayak menghitung efisiensi limbah ya. Jadi kekeruhan awal dikurangi kekeruhan akhir dibagi kekeruhan awal. Nah, jadi kan tadi kita ngecek ya kekeruhan awal sama akhir. Ini dapat tuh si efisiensinya. Lalu untuk mencari laju filtrasi ini dari laju filtrasi atau V-nya dikali dengan laju loss permukaan unit filtrasi. Dibagi. V sama dengan Q per A. Q-nya debit ya, A-nya adalah si loss permukaan. Jadi kalau pengen kita debit si A-nya di sebelah si V-in ya. Dikalikan dengan V-nya, volumenya. Ini jatuhnya karena si V-nya itu dalam bentuk laju ya, laju volume kali. Pokoknya gitulah ya. Nah, ini hasil pengolahannya nanti dibahas juga ya di laporan. Oke. Untuk K3, nah ini di lab seperti biasa ya, karena safety first di mana-mana. Yang namanya K3 tuh nggak cuma di lab aja, nanti kalian kerja di industri juga pasti itu tuh dipakai. Nah, ini dibaca lagi tentang filtrasi juga ada bahaya-bahayanya yang ditimbulkan gitu ya. Lalu selanjutnya safety first, science always ya. Oke. Selanjutnya adalah tentang K3 di PLI. Mengapa si K3 ini tuh menjadi sangat penting ya. Ini ada modul yang K3. Yang pertama adalah dilihat dari karakter dari limbah industrinya. Jadi limbah industri itu ada yang korosif, ada yang beracun, ada yang mudah terbakar, ada juga yang menghasilkan gas yang berbahaya. Nah, sehingga tanpa adanya K3 ini tuh bisa menyebabkan resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Nah, ini tujuan penerapan K3 di IPAL ya. Instalasi pengolahan air limbah. Itu melindungi dari si pekerja karena kalian bekerja di pengolahan air limbah itu juga memiliki resiko gitu ya. Kayaknya kerja di mana-mana juga penuh dengan resiko ya. Nah, sama di pengolahan air limbah juga resiko juga sangat tinggi ya. Bagi di bahan-bahan kimia itu resikonya tinggi. Jadi keren lah kalian masuk ke teknik kimia ya. Udah tahu resikonya tapi tetap masuk, itu keren. Silakan dilanjutkan, tapi harus tetap bekerja secara safety ya. Lalu melindungi lingkungan, lalu mencegah kerusakan peralatan, memenuhi regulasi dan juga menjamin operasi berkelanjutan. Nah, prinsip utamanya dari penerapan K3 di IPAL ini yaitu semua kecelakaan ini dapat dicegah gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan kita udah tahu nih ya resiko yang akan terjadi gitu ya. Nah, kita harusnya mikirin problem solvingnya, kira-kira kalau kayak gini ya. Kalau bisa sih sebelum terjadi ya kita cegah duluan gitu kalau kita udah tahu
potensi bahayanya, harusnya gitu. Nah, selanjutnya tujuan praktikum K3. Kenapa sih si K3 ini tuh masuk ke modul PLI ya? Karena sejatinya yang namanya tadi ya, kalau yang namanya kerja di industri gitu ya, itu tuh kita tuh nggak bisa terlepas dari K3. Karena apa? Yang namanya di industri itu tadi kerjanya mempunyai potensi kecelakaan yang tinggi ya. Nah, kalau misalkan ternyata terjadi kecelakaan gitu, itu tuh akan berpotensi juga dalam menghambat produktivitas di industri. Nah, kalau produktivitas di industri terhambat, ya nanti keuntungan di industri juga akan semakin berkurang gitu ya. Nah, kenapa jadi si K3 tuh jadi nomor 1 lah ya di industri itu ya. Bahkan setiap kali meeting pagi itu di industri itu pasti ada kata-kata zero accident gitu ya. Karena apa? Ya tadi balik lagi ke produktivitas. Kalau misalkan ada accident, ya mau nggak mau kita nggak bisa ngelanjutin proses produksi kayak gitu. Nah, begitu juga di di lab gitu ya. Itu juga kita pengennya bekerja secara safety juga gitu ya. Dan kenapa si modul K3 ini muncul gitu ya? Karena itu juga menjadi salah satu pembiasaan gitu ya bagi mahasiswa. Nanti kan bentar lagi kamu kan udah tingkat 2 akhir ya, mau masuk ke tingkat 3. Nah, berarti kan setahunan lebih ya. Itu tuh kalian benar-benar menghadapi dunia nyata ya, di dunia pekerjaan. Mungkin ada yang banyak, sebagian besarnya kerja di industri. Dan dengan belajar K3 ini kita menjadi lebih aware, menjadi lebih siap, oh kayak gini ya di industri. Mereka juga ngelakuin praktek K3 juga gitu ya, dalam mencari potensi bahaya gitu, dalam mencegah potensi bahaya. Jadi kalau misalkan kalian udah terbiasa dalam melihat potensi-potensi bahaya, udah aware gitu ya terhadap sesuatu yang membahayakan, itu kita tuh sudah bisa meminimalisir accident sebenarnya. Nah, sehingga itu bagus lah ya buat kalian latihan nanti di industri kayak gimana ya. Jadi kalau udah tahu ya, minimal tahu lah ya, nanti di industri nggak pelangap-pelongo teuing gitu ya masalah K3. Jadi udah sedikit berkenalan lah ya. Nah, balik lagi ke tujuan praktikum dari si K3 ini, yaitu mampu mengidentifikasi sumber potensi bahaya atau hazard yang pada umumnya yang berhubungan dengan proses kerja dan equipment di laboratorium. Lalu mampu menetapkan tindakan, pengendalian, dan evaluasi keefektifan dari setiap situasi yang tidak diduga dan meyakinkan telah diselesaikan. Jadi dengan kita menerapkan K3 masuk ke modul PLI ini, kita tuh bisa tahu sumber-sumber yang berbahaya gitu ya. Kalau di sini kan berarti di lab gitu ya. Nanti kalau kalian di industri, lingkupnya nggak cuma di lab PLI aja, kalian ngelihat di plant, di proses produksinya. Karena kalau sekalinya terjadi accident, itu tuh pasti kerugian dari perusahaan tuh akan semakin besar. Nah, sehingga dengan kita belajar di modul ini, kita tuh udah terbiasa gitu ya dalam mengidentifikasi potensi bahaya, supaya apa? Nanti kalau misalkan udah tahu potensi bahayanya, kita bisa mengendalikan gitu ya, supaya ya syukur-syukur tidak terjadi accident beneran gitu ya. Akan jadi lebih menguntungkan perusahaan sebenarnya nanti kalau kalian kerja. Nah, jenis-jenis bahaya dan pengolahan limbah. Nah, ada bahaya kimia ya. Kalian main-main dengan bahan-bahan kimia ya, asam kuat, basa kuat, itu tuh bahaya semua. Ya, pernah yang H2SO4 tuh ya, netes, H2SO4 pekat tapi ya, itu bisa menyebabkan bolong baju kita atau apa gitu ya. Nah, itu makanya kenapa sih kita teh bawel gitu ya harus pakai APD, karena ya itu kita main-mainnya dengan bahan-bahan kimia, karena ini termasuk bahaya kimia. Asam kuat, basa kuat, logam berat, gas H2S, NH3, Cl2 ini bahaya. Lalu ada bahaya fisik, tekanan, temperatur, kebisingan. Lalu bahaya biologi ya,
Apalagi di lab PLI ini yang bagian BOD kali ya. Atau ada nggak sekarang modul anaerobik? Kan anaerobik itu tuh sama juga ya treatment untuk mendegradasi limbah, tapi dia limbahnya tuh dengan konsentrasi yang tinggi biasanya. Itu kan penuh dengan mikroorganisme ya. Ini masuk ke dalam bahaya biologi. Lalu ada bahaya mekanik dan juga listrik ya. Ini kita pakai pompa, mixer, ataupun ada yang pakai konveyor. Lalu ada jenis dan sumber bahaya di laboratorium. Nah, ini dibaca lagi ya. Mirip-mirip sama yang tadi sebenarnya. Ada physical hazard, chemical hazard, biological hazard, ergonomik. Nah, ergonomik ya masalah kerja kita gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan sakit. Apalagi nanti kalau misalkan kerja di industri gitu ya. Posisinya statis kayak gitu aja ya. Berdiri aja atau enggak posisinya gitu aja, enggak ada pergerakan gitu ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan jenis bahaya ergonomik, itu juga bisa sakit ya lama-kelamaan. Apalagi kalau misalkan umurnya udah setengah tua. Kalau kalian masih muda mungkin nggak akan terlalu signifikan kerasanya. Nanti kalau udah 35 ke atas tuh baru tuh kerasa sakit ini sakit itu. Makanya posisi juga ya dari ergonomik juga dia masuk ke dalam jenis bahaya. Ada mechanical hazard, ada electrical hazard. Nah, ini juga masuk ke dalam sumber-sumber bahaya di laboratorium. Ini kalian harus pahami ya. Dari jenis-jenis bahaya itu kalian cek observasi gitu. Dari di laboratorium PL ini ada nggak sih yang jenis bahaya physical hazard atau chemical hazard dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang gas yang berbahaya di IPAL, ada yang H2S dia juga mematikan, ya baunya kayak telur busuk katanya ya. Lalu CH4 dia bisa menyebabkan ledakan, konsentrasinya tinggi. Lalu ada M3 iritasi paru dan juga Cl2 dia bisa menyebabkan korosif paru. Nah, di sini juga ada hierarki pengendalian resiko. Katanya dengan kita bisa mengendalikan resiko ya, makanya itu tuh bisa mengurangi accident sebenarnya. Yang pertama adalah kita mengeliminasi, lalu kita menghilangkan sumber-sumber bahayanya, lalu kita mensubstitusi jadi nanti sesuatu yang tidak membahayakan. Lalu ada engineering control dengan mengontrol proses produksi mungkin ya kalau di pabrik-pabrik. Lalu administrative control, siapa tahu sih bahaya itu tuh sebenarnya karena gara-gara hal yang administratif yang sepele kayak misalkan penulisan logbook yang tidak sesuai. Nah, sehingga nantinya tuh ke depannya misalkan si kalibrasi alatnya tuh nggak benar hasilnya, atau hasil pengukuran dari suatu alatnya tuh jadi nggak benar. Kalau hasil pengukurannya nggak benar kan ya bisa menyebabkan accident juga, misalkan dari suatu alat gitu ya, apalagi di industri lah ya. Alat ini maksimal di temperatur di 200 derajat Celcius, tapi pengukuran alatnya itu ternyata nggak benar gitu ya. Dia mengukurnya di 190, padahal aktualnya dia di atas 200 derajat Celcius. Nah, itu kan bisa menyebabkan accident juga sebenarnya. Hanya gara-gara misalkan salah penulisan gitu ya, salah administratif kontrolnya. Lalu juga yang APD, ini juga masuk ke dalam hierarki pengendalian resiko. Jadi si APD ini ya pada saat kita menggunakan itu sangat penting, tetapi ternyata ada yang lebih penting lagi, yaitu tadi dengan mengeliminasi, mensubstitusi atau mengontrol gitu ya, supaya kita bisa mengeliminasi dari si resiko dari kecelakaan yang ada gitu ya, dari kaitan dengan K3 tadi. Lalu ini prosedur kerja aman misalnya ya. Ada yang sebelum bekerja, ada yang saat bekerja, ada yang setelah bekerja. Apalagi kalian
menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya. Kita harus tahu dulu tuh bahan yang kita pakai tuh kayak gimana, MSDS-nya gimana. Lalu pada saat bekerja, yang benar kan kita pakai APD, nggak boleh bercanda, tidak bekerja sendiri. Dan kemarin ya saya dapat kabar katanya ada, saya nggak tahu kelas mana, dia itu lagi nge-lab terus malah tiktokan. Nah ini kira-kira masuk prosedur kerja aman atau enggak ya? Nah, kalau nggak aman berarti kan dia sebenarnya tidak mematuhi peraturan dari lab itu ya, karena dia tidak bekerja sesuai dengan prosedur gitu ya. Apalagi kalian ya apa gitu. Nah, makanya kan nggak boleh tuh ya. Saya nggak mau melihat nanti lagi di lab terus malah tiktokan atau apa gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalkan mendokumentasikan untuk keperluan pengambilan data gitu ya di laboratorium, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan hal-hal yang lain nanti aja gitu ya, kalian kayak nggak ada waktu yang lain aja gitu ya. TikTokan kan nanti bisa gitu setelah keluar dari lab gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian lagi lah ya. Lalu setelah bekerjanya, apalagi kalian pakai bahan kimia, nah itu harus bebersihnya, cuci tangan, netralisasi limbah, dan juga bersihkan area yang setelah kalian pakai. Lalu juga ada tanggap darurat. Nah, jika terjadi tumpahan bahan kimia, keracunan, kebakaran, luka kimia, langkahnya kayak gimana? Mengidentifikasi bahaya. Nah, ini juga penting ya dalam mengidentifikasi bahaya, yaitu upaya untuk mengetahui, mengenal, dan juga memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, dan juga prosedur. Informasi-informasi terkait bahaya yang timbul di tempat kerja dapat diperoleh dari ini semua ya, dari MSDS, dari paduan pengoperasian mesin dan alat, dari saran dan masukan dari pekerja, termasuk survei dan notulen pada komite K3. Jadi yang namanya K3 itu ya, itu pasti akan selalu digaung-gaungkan ya di industri itu. Karena apa? Ya tadi tolak ukur dari si industri hasil dan adalah di zero accident tadi. Karena dengan adanya zero accident, produktivitas tuh ya akan meningkat gitu ya, nggak akan ada hambatan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada accident ya harusnya si produktivitas bisa menurun, dan itu merugikan si perusahaan itu gitu ya. Jadi kalian tuh harus bisa mengidentifikasi berbahaya itu ya, dengan langkah-langkah yang ada di sini, ada 8 ini, ada di job sheet ya. Nanti kalian pada saat melakukan observasi untuk identifikasi bahaya, ikuti saja gitu ya langkah-langkahnya dari sini. Nah, ini untuk contoh tabel ya, untuk kegiatan identifikasi bahaya di laboratorium. Nah, nanti kan ada kegiatannya apa aja ya berdasarkan modul-modulnya. Nah, nanti kalian catat, lalu kalian cek lagi nih, kira-kira di sana itu ada potensi bahaya apa sih gitu ya. Nah, misalkan pakai temperatur yang tinggi, atau pakai bahan kimia yang konsentrasinya tinggi, atau tidak menggunakan APD atau apa gitu ya. Itu kan bisa masuk ke dalam potensi bahaya. Nah, kira-kira dari potensi bahaya yang kalian terangkan itu tuh resiko yang jadinya tuh seperti apa? Dia masuk ke dalam cedera yang mana nih? Ringan, sedang, atau bahkan mematikan gitu ya misalkan. Lalu ada juga penilaian resiko. Nah, di mana penilaian resiko ini adalah proses mengevaluasi tingkat tinggi rendahnya resiko dengan melihat hasil estimasi tingkat keseringan terjadi dan tingkat keparahan, sehingga akan dapat diklasifikasi ke dalam tingkat tidak ada bahaya, bahaya rendah, bahaya sedang, atau bahaya serius, atau bahaya yang sangat tinggi. Nah, sehingga tingkat frekuensi atau peluang ini digolongkan menjadi 5 level. Nah, jadi bisa dari si
jarang terjadi, kemungkinan kecil, mungkin, atau kemungkinan besar, atau hampir pasti gitu. Jadi dari si resiko itu kita bisa lihat bahayanya kayak gimana. Lalu dari tingkat frekuensi atau peluangnya dibagi juga levelnya. Bisa jadi jarang terjadi atau kemungkinan kecil bisa terjadi nih, kemungkinan besar bisa terjadi atau hampir pasti terjadi. Nah, ini untuk ininya tabelnya untuk tingkat frekuensi dan peluang gitu ya. Nanti dibaca ya deskripsinya. Harusnya sih kalau misalkan yang jarang terjadi mah ya setahun meureun nggak akan terjadi ya. Mungkin cuma sekali dalam setahun atau kemungkinan kecil ya berarti dia lebih sering tuh dibandingkan yang jarang terjadi. Kalau hampir terjadi kayaknya hampir tiap bulan, tiap minggu ya terjadi aja gitu. Dan juga tingkat keparahan ya, apakah dia tuh tidak signifikan, kecil, sedang, berat, ataupun bisa menyebabkan bencana atau kematian gitu ya. Itu kan ngerugiin tuh ya, apalagi perusahaan gitu ya. Image-nya kalau misalkan terjadi kecelakaan berat itu yang menyebabkan kematian, image dari perusahaan itu akan sangat-sangat menurun. Nah, dari situ, dari semuanya itu kita lakukan perhitungan penilaian resiko. Nah, di sini ada tingkat keparahan yang tadi ya. Lalu ada peluang. Ya, peluang itu kan bisa jadi lebih sering apa enggak gitu ya. Nah, ada ininya. Nanti apa namanya? Perhitungan resikonya. Di mana si perhitungan resiko itu adalah peluang dikalikan dengan keparahan. Peluangnya 5. Keparahannya 1. Nah, tetap aja dia masuknya ke high risk ya. Dia beresiko tinggi juga ya. Nah, peluangnya 5, keparahannya 2. Nah, dia juga masih masuk ke high risk. Peluangnya 5, keparahannya 3. Berarti kan keparahannya lebih gede lagi tuh ya. Berarti dia masuk ke extreme risk. Jadi udah sangat-sangat beresiko gitu ya. Kalau yang semakin merah itu semakin jelek sih. Karena dia extreme risk tadi ya. Kalau biru dia juga jelek juga karena high risk. Kalau M itu medium risk ya. Jadi ya masih sedang lah ya. Kalau L dia lebih bagus lagi yang apa ya ini kuning apa oranye ya. Ya itulah pokoknya ya, si L itu tuh yang low risk. Nah, di sini contoh penilaian resiko. Misalkan pada saat uji COD gitu ya. Nah, nanti kan tadi yang pertama adalah potensi bahayanya kan. Lalu setelah itu resikonya. Nah, di sini ada penilaian resiko tadi ya. Peluangnya berapa ya? Peluangnya misalkan 2, apa 5, apa 3, apa 1. Keparahannya, oh dia sangat parah nih, berarti dia di 5 berarti ya. Oh dia tidak sangat parah, berarti 1 apa 2 gitu ya. Nanti dikaliin tuh. Nanti ketemu ya. Apa namanya? Si tingkat resikonya dia masuk ke extreme risk atau ke high risk atau ke medium risk atau low risk gitu. Selanjutnya dari si pengendalian risiko ini adalah suatu usaha untuk mengontrol potensi risiko bahaya yang ada sehingga bahaya itu dapat dihilangkan atau dikurangi sampai batas yang diterima. Nah, hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan tindakan suatu risiko bahaya adalah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu tindakan itu merupakan alat pengendali yang tepat, tidak menimbulkan bahaya baru, atau diikuti oleh semua pekerja tanpa adanya ketidaknyamanan dan juga stres. Nah, di sini juga ada hierarki pengendalian risiko tadi ya, yang sudah dijelaskan tadi ya, yaitu eliminasi, substitusi, perancangan, dan juga administrasi dan APD. Lalu contoh pengendalian risiko tadi ya, yang ada peluang sama keparahan dan juga tingkat resikonya, yaitu dikali dari peluang dan keparahan. Lalu ke tabel lanjutannya adalah si pengendalian resiko itu tuh misalkan dari resiko yang ada gitu ya, apa yang akan bisa dikendalikan ya, berarti masuk pengendalian resiko. Tanggung jawabnya ya. Selanjutnya ada aturan dasar kerja di laboratorium. Nah, ini nih ya
nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh lari-lari, nggak boleh tiktokan, nggak boleh main-main ya. Lalu juga kita juga ngelihat di MSDS-nya dan juga pakai APD yang sebaiknya dipakai di lab. Lalu pelaksanaan praktikum, nah ini alat-alatnya untuk yang modul K3, siapkan lembar observasinya, praktik lembar identifikasi bahaya dari K3 kalian, ini alat tulisnya, kamera, karena ini untuk dokumentasi ya nanti di lampiran. Lalu setelah itu masuk ke bahan, yaitu di area laboratorium dan fasilitas pendukung, alat, bahan kimia, instalasi listrik, APD, dan juga alat. Jadi prosedur kerjanya ya. Jadi kalian itu mengamati ya alat-alat dan fasilitas dari laboratorium itu kayak gimana. Lalu kan identifikasi bahaya tadi ya. Kan bahaya dari sisi minyak itu. Nah, kalian setiap kegiatan yang ada di lalu kualifikasikan lakukan analisis risiko. Nah, dari si identifikasi bahaya itu resikonya kayak gimana sih? Nah, lalu dari analisis risiko kan tadi ya yang extreme high, untuk kegiatan low risk. Nah, nanti setelah itu kalian tulis tuh pengendalian resikonya itu kayak gimana dan juga siapa penanggung jawabnya. Lalu misalkan selanjutnya adalah mencari MSDS bahan kimia yang digunakan. Nah, untuk pengolahan datanya gunain tabel-tabel itu ya. Identifikasi bahaya, analisis resiko, analisis pengendalian resiko. Oke. Kayaknya ini jadinya sejam ya. Apa-apa lah ya. Sudah selesai untuk pembicaraan operasi dan K3 ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Ya, siapa tadi yang mau tanya? Halo, Ustaz. Nah, Untuk nanti sebelum praktikumnya dimulai, apakah dari kaminya perlu bawa alat kah atau apa yang diperlukan untuk nantinya praktikum, Bu? paling kalau yang apa namanya filtrasi mah ya biasa aja lah. K3 juga sama ya, jurnal aja yang diperluin. Paling yang K3 tadi ya, yang alat-alat yang digunakan yang kertas, dokumentasi gitu ya. Itu kalau yang filtrasi ya dokumentasi juga perlu sih, filtrasi mungkin ngelihat dari hasilnya. Udah sih itu aja. Soalnya limbah mah kita pakai kaolin sih untuk yang dari hasil filtrasinya, jadi nggak usah kalian nyediain sendiri. Gitu. Paling biasanya saya ada ini ya, ada pretest terlebih dahulu gitu ya. Nah, mungkin yang pretest duluan karena ini apa namanya? Kayaknya lebih panjangan yang filtrasi dibandingin yang K3. Jadi yang filtrasi duluan tuh yang akan di pretestin supaya lihat kesiapan kalian gitu ya untuk menghadapi si praktikum itu kayak gimana. Itu sih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Berarti kita ketemu langsung di hari Jumat langsung praktikum nih. Kalau ngelihat dari jadwal. Ya Bu, langsung praktikum. Praktikum ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Sepertinya cukup Ibu. Cukup ya. Oke. Ya, mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Nanti ketemu di hari Jumat. Dan mungkin, oh ya, kita tuh di 1:30 ya. Kalau misalkan kalian mau maju boleh banget. Misalkan lebih, kalau usah di jadwal 1:30 kan ya? Ya Bu, di 1:30. Nah, kan ini kan kita apalagi nanti pas puasa tuh. Ada nggak mau kan buka puasa di kampus? Apa pada mau buka puasa di kampus? Enggak Bu, mungkin nanti kalau pas bulan puasa dimajukan aja.
Ya nggak apa-apa, nggak bulan puasa juga di jam 1 ya. Tapi mungkin kalau yang bulan puasa karena kalian nggak makan, mungkin bisa lebih awal, bahkan di 12:30 mungkin ya, bisa kali ya. Ya nanti, jadi pokoknya setiap yang mau praktikum sama saya tolong WA aja duluan ya, buat apa namanya, ya buat memastikan gitu ya, praktikumnya jadi jam berapa gitu ya. Nah beneran untuk yang filtrasi sama K3 sih nggak usah treatment awal ya, kayak kalau dulu di mana ya, anaerobik, kalau di modulnya anaerobik ada treatment awal, jadi bahkan lebih maju. Jadi misalkan kalau kalian masuk jam 1 tuh, jam 12 tuh udah mulai prepare manasin si apa namanya, yang buat di oven tuh kaca arloji, sama yang di furnace tuh yang cawan kursi banget dipanas-panasin dulu gitu, jadi supaya lebih cepat si praktikumnya. Mungkin yang ini juga bisa ya kita lebih awal lagi, jadi mungkin pulangnya jadi nggak terlalu sore kali ya di hari Jumat. Nanti dibicarain lagi aja ya. Pokoknya kalau misalkan mau praktikum sama saya tolong WA dulu. Nanti kita mulainya jam berapa gitu ya. Dan juga disiapkan untuk pretestnya ya. Dan juga jurnalnya. Oke? Baik Ibu. Oke, terima kasih banyak ya semuanya, sehat-sehat. Mohon maaf lahir batin mau puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama.